Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Najah semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kakak Najah mengisi acara di Trans TV dalam program Ramadan Itu Berkah, di mana ada hostnya Kak Raffi Ahmad dan Kak Ruben Onsu. Ini adalah saat-saat di mana kakak Najah akan satu frame dan mengaji bersama Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Jadi kakak Najah akan sambung ayat yang akan dipilihkan secara acak oleh Ustadz Syam dan ada Kak Raffi juga nanti. Saksikan ya. Kita panggil ya Najah Hudia, Ibu Dahlia dan Ustadz Syam. Seluruh sobat berkah, saya membawa seseorang yang subhanallah bisa disebut ensiklopedia Al-Quran, masya Allah, dan penghafal 1 juta hadis, masya Allah. Dan juga sobat berkah yang ada di rumah ini punya model dari Najah dan lihat ini sama-sama. Awalnya Najah ini mampu menghafal seperti apa sih? Ya, alhamdulillah Allah karuniai kakak Najah hafalan itu saat usia Najah 9 tahun itu sudah menghafal Al-Quran 30 juz beserta terjemahannya dan halaman dan nomor ayatnya. Alhamdulillah dengan kondisi yang Allah takdirkan yang namanya lumpuh otak atau cerebral palsy, Pak Ruben. Dan kakak Najah mulai menghafal Al-Quran itu sebenarnya kami mulai biasakan dari sejak dalam kandungan. Walaupun saat itu memang kita belum tahu kondisi sebenarnya Najah di dalam kandungan seperti apa, tapi karena kebiasaan yang kami lakukan memperdengarkan Al-Quran, sehingga ketika Najah usia 8 tahun karena sudah sangat senang dengan bacaan Al-Quran dan dia minta sendiri untuk menghafal Al-Quran. Iya Ustaz, dari auditori, karena sampai saat ini baru bisa mengenal alfabet, baru bisa mengeja 4 suku kata saja. Termasuk belum bisa. Gimana kalau kita tes? Boleh. Siap. Jadi ada salah satu kelebihan hafal Quran miliki. Jadi Najah ini kita sebutin halaman berapa, beliau yang bacakan ayatnya. Jadi misal saya acak seperti ini, coba Raffi bilang stop, saya nanti sebutin halaman berapa. Stop. Kita sebutin ini, Raffi minta ini stop, saya akan sebutin ini halaman berapa, Najah akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 453 paling atas. 453 berarti itu kurang Surah Shad, masya Allah, tepuk tangan dong. Boleh dibacakan awal ayat daripada halaman 453. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad wal Qur'ani bidzikr walladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Subhanallah. Masya Allah. Ini ayat 400 berapa halaman 93 awal. Tapi ini ayat 1 ini saya percaya. Lagi Pak Ustaz, lagi. Kalau biasa, kalau tadi kita sudah ngetes dengan ngacak. Kalau belum percaya kita ngacak sekali lagi ya. Iya. Coba Ruben lah yang bilang stop. Stop. Belum mulai. Udah. Baik.
Najah, kalau bawah ayat paling bawah, ayat paling bawah dari halaman 232. Ayat paling bawah, bacakan ayatnya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinatin min rabbi wa razaqani rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itu halaman berapa Najah? Halaman 232 ayat 231 ayat 88. Berarti kalau 232 ayatnya paling akhir Paling akhir berarti dia ayat 97. 90. Saya sekarang. Karuben Arabi, sobat berkah semuanya. Masih ada satu lagi yang tidak semua penghafal Quran miliki. Buat Najah, kita bisa membacakan artinya, yang baca ayatnya. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pun secara acak saya buka. Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami. Ayat 35. An-Nahl ayat 30. Coba bacakan. Boleh? Saya bacakan lagi soal selanjutnya. Bacakan untuk kami satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang Ramadan. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyaqum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Quran cuma sekali, dan itu berbicara bukan tentang puasa, justru berbicara tentang Al-Quran. Dan hari ini kita melihat bukti orang yang begitu dekatnya dengan Al-Quran seperti seorang Najah. Saya bukan bangga dengan Najahnya, saya bangga dengan orang tua Najah. Bagaimana orang tua Najah bisa mendidik seorang yang ternyata sudah divonis oleh medis dengan kekurangannya, tapi justru itu dijadikan kelebihan oleh orang tuanya Najah. Karena ada orang tua yang tidak mau berhenti berusaha, tidak mau berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Najah bisa mengalahkan di antara banyaknya penghafal Al-Quran. Beliau hanya disebutkan ayatnya, namun beliau bisa menyambung dengan Subhanallah tanpa ada salah sedikit pun. Baik, masih bisa kita tanya lagi, masih ada waktu. Subhanallah, Subhanallah. Terima kasih banyak Najah. Menurut kita itu buruk, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Menurut kita, Masya Allah. Tapi menurut Allah itu subhanallah. Kenapa? Karena Allah sudah menakdirkan segala sesuatu dengan ketentuan Allah. Itu yang terbaik untukmu.
Jangan pernah buruk sangka. Maka terima atas segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang datang, suatu gubuk yang tahu tenda itu semua kalimat yang terdengar alhamdulillah, 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 dan dia tidak punya mata, dia tidak punya kaki, dan kakinya lumpuh. Tetap ucapan alhamdulillah yang disebutkan. Kalimat apa yang mau diucapkan kepada Najah? Mengucapkan kepada Najah terima kasih sudah mengajarkan Mama arti sebuah kata syukur. Tidak pernah saya mendengar dari bibir Najah mengeluh. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Jadi di dalam Najah itu semua yang ada di dunia ini tidak ada yang penting. Yang membuat Najah sedih hanya satu, ketika dia terlupa hafalan, ketika ada yang mengatakan bacaannya kurang bagus, dia akan nangis berhari-hari Ustaz. Tapi kalau kejadian apapun, walaupun dibilang Najah tidak bisa jalan, Najah lain sebagainya, itu Najah tidak pernah merasa sedih Ustaz. Jadi hari-hari Najah berteman dengan Al-Quran, yang membawa Najah kemana-mana juga Al-Quran Ustaz. Saya mengucapkan Kita belajar dari sosok